warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, kita bisa berkumpul di rumahnya Allah untuk menunaikan satu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat Jumat dengan berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita di hari yang baik, hari Jumat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Dihimbau kepada seluruh jamaah Masjid Al-Badar yang membawa barang-barang berharga seperti dompet, handphone, dan barang-barang berharga yang lain agar diperhatikan. Jangan sampai tertukar, ditukar, ataupun berpindah tangan untuk keamanan kita bersama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ibadah Jumat dimulai akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, laporan keuangan Masjid Al-Badar saldo hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026 sebesar Rp3.969.000. Penerimaan kas sampai dengan hari ini, Jumat tanggal 5 Juni tahun 2026, sebesar Rp2.050.000. Pengeluaran kas sampai dengan hari ini, Jumat tanggal 5 Juni tahun 2026, sebesar Rp2.200.000. Saldo kas sampai dengan hari ini, Jumat tanggal 5 Juni tahun 2026, sebesar Rp3.819.000. Atas nama pengurus masjid kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron. Semoga amal ibadah Bapak-bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman kedua, yang bertindak sebagai imam dan khotib Jumat hari ini tanggal 5 Juni tahun 2026 adalah Al-Mukarram Ustadz Muhammad Syafiq Umar. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Azan pertama akan dikumandangkan oleh Akhi Nafilah Saudara Khairuddin, dan azan kedua akan dikumandangkan oleh Haji Riyadi Mirin. Waktu sholat jatuh pada pukul 11:54. Selanjutnya hadirin yang mulia, untuk menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat pada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone, agar sementara nonaktifkan dan dimohon untuk mengisi soft yang masih kosong di depan. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. illallah. Asyhadu an la ilaha 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 il
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب الحمد لله وتم الصلاة والقائم الحمد لله والصلاة والسلام وبعض محمود الله.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, likulli da'in dawa wa dawa'udz dzunub al-istighfar. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segenap jamaah salat fardu Jum'ah yang moga-moga kita semua senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu khatib di atas mimbar yang mulia ini berpesan dan berwasiat kepada para hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri pribadi khatib, untuk sama-sama mari senantiasa kita berusaha meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kesemuanya itu kita wujudkan dalam bentuk pengabdian kita agar semakin meningkat takwa kita kepada Allah, dan juga kita jauhkan, kita tinggalkan apapun yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk tetap terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang kelak mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tentunya sampai akhir hayat nanti. Dan jika ajal kita sampai kembali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nanti kalau ajal kita sampai, hadirin, mudah-mudahan Allah kelak mewafatkan kita masing-masing tetap dalam keadaan Islam, iman, dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah Subhanahu wa taala firmankan, hai orang-orang yang beriman, janganlah membuat kalian terlena, lengah, lalai. Sabab apa? Amwalukum, sabab besarnya cinta kalian kepada harta kalian,
wala auladukum, begitu pula sabab kalian besar cinta kalian kepada anak-anak kalian, an zikrillah, hingga kalian lupa daripada mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa orang yang melakukan hal yang demikian, maka kata Allah, ulaika humul khasirun, itulah mereka orang-orang yang termasuk dalam kategori orang-orang yang merugi. Nauzubillah min dzalik. Kita hadirin rahimakumullah, siapapun kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita khususnya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada satupun di antara kita yang ingin termasuk kategori orang-orang yang merugi. Nauzubillah min dzalik. Bisa dipastikan kita semua hadirin akan berkehendak mengharap bahwa kita semua ingin menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, bukan hanya di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Maka pesan Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak merugi hadirin, maka jangan sampai kita menjadi di antara manusia-manusia hamba-hamba Allah yang sudah Allah panggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba yang beriman. Ini hadirin rahimakumullah kalimat yang sangat berharga bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab sampai kapanpun kalau kita baca Al-Qur'an dari awal sampai akhir, tak akan ada kalimat ya ayyuhalladzina aslamu, tapi yang ada ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, menunjukkan apa? Iman itu ada di atas kualitas agama Islam. Berarti mohon maaf, tak selamanya orang Islam itu dia beriman. Contoh, mohon maaf, masih banyak orang-orang yang mengaku muslim tapi urusan sholat masih terbengkalai. Masih banyak orang ngaku muslim, KTP Islam, tapi masih berani melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk orang-orang yang beriman, maka dia pasti dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjaga dirinya, tak akan pernah mau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pesan dari Allah, yaitu la tulhikum amwalukum, hai orang-orang beriman, janganlah membuat kalian lengah sampai lupa kepada Allah. Sabab apa? Amwalukum, saking besarnya cinta kalian kepada harta, pangkat, jabatan, hingga kalian tak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalian tahu mana yang halal, mana yang haram, tapi ternyata masih banyak manusia-manusia yang cuma sekedar mengaku muslim, nauzubillah, ternyata masih berani melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, al halal wal haramu bayyin, yang halal sudah jelas, wal haramu bayyin, yang haram pun juga sudah jelas. Wa ma bainahuma umurun mushtabihat, perkara yang ada di antara halal dan haram inilah hadirin banyak manusia yang terbengkalai, lupa, hingga diterlena, tak bisa lagi membedakan urusan syubhat, tak jelas antara halal, tak jelas antara haramnya. Nauzubillah min dzalik. Karenanya kalau betul kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dengan cintanya kita, imannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat, berapapun harta yang kita miliki itu adalah amanah alias titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita mati pun, sampai kita wafat pun, sepeser pun harta tak akan pernah kita bawa mati. Justru selama kita masih hidup, jika ada harta yang kita sumbangkan, kita sedekahkan, kita infakkan, kita bantu saudara kita, itulah harta yang hakiki, yang pahalanya akan mengalir terus semenjak kita bersedekah, semenjak kita berinfak, sampai nanti kita mati, sampai datang hari kiamat. Pahala tersebut takkan pernah berhenti mengalir terus menerus. Itulah harta yang sesungguhnya yang akan membuat seseorang nanti akan selamat daripada ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala auladukum, jangan gara-gara kau cinta kepada anakmu. Ya manusiawi, ayah sayang kepada anak, orang tua sayang kepada anak, tapi tunggu dulu. Andai kata ada anak-anak kita hadirin rahimakumullah yang seumpama anak kita sudah balik, sudah cukup syarat untuk kewajiban menjalankan sholat,
kita lihat anak kita tak mau sholat, lantas orang itu tua itu diam saja membiarkan anaknya tak sholat. Nauzubillah min dzalik. Jangan berharap rumah tangga semacam ini akan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga itu pasti akan panas. Kenapa? Karena tidak ada ibadah yang dikerjakan dalam rumah tersebut. Ya, kita ke masjid, ke mushola, sholat berjamaah, tapi ingat, ada sholat sunnah yang sepatutnya kita kerjakan pula di dalam rumah kita supaya rumah kita berkah. Hadirin rahimakumullah. Maka jangan gara-gara kita bela anak kita, kita cinta kepada anak kita, tapi kalau kita melihat anak kita berbuat maksiat, anak kita tak sholat, anak kita melanggar larangan Allah, ternyata orang tua itu diam saja, nauzubillah min dzalik. Ini Allah maksud, ulaika humul khasirun. Itulah orang-orang yang merugi baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Karena hadirin rahimakumullah, mumpung nyawa kita masih ada, kita masih hidup, jangan pernah menunda-nunda. Jika ada peluang, kesempatan di hadapan kita, untuk apa? Berbuat baik, beramal soleh, bersedekah, saling menasihati dengan yang baik kepada sesama kita. Maka yakinlah, sekecil apapun amal baik itu pasti akan ada balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nanti dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak ada seseorang yang begitu sampai ajalnya, nyawanya, maka hamba itu mengatakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa'as-saddaq. Ya Tuhanku, seandainya kau tunda ajalku sebentar saja, untuk apa? Fa'as-saddaq, aku ingin bersedekah. Maka hadirin rahimakumullah, maka bila ada kesempatan buat kita berbuat baik, jangan pernah menunda-nunda. Termasuk apa? Jangan gara-gara cinta dengan harta tak mau bersedekah, tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi. Gara-gara cinta kepada anak, silahkan. Kita orang tua cinta kepada anak, tapi bimbing anak-anak kita. Jangan kita bangga hadirin, diri kita rajin sholat, rajin baca Quran, rajin ibadah. Tunggu dulu. Andai kita sebagai orang tua rajin sholat, tapi anak tak sholat, rugilah kita jadi orang tua. Andai kita rajin baca Al-Quran, anak kita tak bisa baca Al-Quran, rugilah kita jadi orang tua. Bagaimana mungkin akan untung tatkala kita mati, kita wafat? Pasti yang akan kita harapkan apa? Kiriman pahala doa dan kiriman pahala dari baca Al-Quran yang dikerjakan oleh buah hati kita. Sungguh beruntung orang-orang tua yang bisa mendidik anaknya, sehingga Nabi sabdakan, man qara al-Quran wa amila bihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Siapa orang yang sanggup membaca Al-Quran, bahkan tak sekedar baca, kata Nabi, wa amila bihi, dia baca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka balasan dari Allah, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengenakan di atas kepala kedua orang tuanya mahkota dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi, yang kata Nabi, mahkota tersebut sinarnya lebih terang daripada sinar matahari. Subhanallah. Maka berbahagialah bagi orang tua yang sudah mau mendidik anak-anaknya, disekolahkan, dimasukkan pesantren, dingajikan, dimadrasahkan. Silahkan. Anak-anak bapak yang sekolah umum tak salah, tak masalah. Tapi yang jadi masalah jika sekolah umum dibela-belain tapi agama ditelantarkan. Nauzubillah min dzalik. Hidup biar seimbang. Pelajaran umum silahkan, itu bagus, tapi lebih bagus lagi direndengkan, diikut sertakan dengan apa? Pendidikan agama. Karena nanti kalau kita mati, hadirin rahimakumullah, maka yang kita harapkan dari anak-anak kita adalah kiriman doa Fatihah, kiriman doa mereka yang mengatakan setiap habis salat, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan terakhir, menjadi peringatan bagi anak-anak yang apabila dia pun sudah salat bagus, tapi alangkah ruginya jika selepas salat dia tinggalkan doa untuk orang tuanya. Maka Nabi sabdakan, idza tarakal abdu du'a lil walidaini faqad yanqati'u anhu rizqa. Jika seseorang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, maka kata Nabi, faqad yanqati'u anhu rizqa, sungguh itulah di antara yang menjadi penyebab
terputusnya rezeki si anak tersebut. Nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, mari manfaatkan sisa usia kita. Kita yang semakin hari usia bertambah, tak lama lagi akhir tahun akan berganti. Zulhijjah akan meninggalkan kita di pekan depan. Kita akan masuk pada bulan Muharram 1448 Hijriah. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah berikan kita peningkatan akan iman, Islam dan ihsan kita. Semoga amal-amal perbuatan yang sudah kita kerjakan dan yang masih akan kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga segala kesalahan, kekhilafan kita senantiasa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bit ta'ati wat taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi nahana 'anil ittiba'il hawa. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalul martabatal ulya wal manzilatal quswa. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah faqad wasallahu al-awwalina wal akhirina bittaqwa haitsu qala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma an arba'atil khulafair rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warhamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alil amra 'alaina mutasyabihan fanattabi'al batil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله اللهم صل على اللهم رب صلاة القائمة صل وسلم على سيدنا محمد سووا واعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله سووا صفوفكم فإن تصفية الصف من إقامة الصلاة الله أكبر كبيرا والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب
فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.